arti PSS Sleman itu buat seorang Bagus Nirwanto apa? Kalau arti saya sih PSS Sleman buat saya segalanya sih mungkin ya. Pertama saya tahu PSS Sleman seperti itu, saya langsung mencintai klub itu. Saya menganggap PSS Sleman keluarga kedua saya setelah di sini. Selamat sore kawan-kawan. Selamat datang, selamat bertemu lagi dengan saya Miftahul Fahamsah di kanal YouTube Oma Bal-Balan. Nah, oh ya sebelumnya minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin karena lama kita nggak bertemu. Sore hari ini Oma Bal-Balan tayang lagi. Kita akan ngobrol bersama Bagus Nirwanto, salah satu pemain yang lama berkostum dengan PSS Sleman. Selamat sore Mas Bagus. Selamat sore Mas. Ya apa kabarnya? Api. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tambah glowing saya ini. Nah, sore hari ini saya bertemu Mas Bagus Nirwanto di Stadion Gelora Delta. Kenapa di Gelora Delta? Karena Mas Bagus ini asli Sidoarjo dan memulai perjalanannya di Persida Sidoarjo. Bener ngono Mas? Bener Mas. Dari Persida U14 dulu ya? U14 waktu itu Piala Yamaha. U14. Seniornya juga memulainya di Persida kan? Seniornya enggak di Deltras. Deltras dulu? Oh iya Persida. Deltras itu U21 2010 sampai 2013. Baru seniornya Persida ya? Persida. Nah, ini nggak salah ini ngobrol di sini. Nah, Mas Bagus Nirwanto ini kalau lihat perjalanannya itu sebenarnya lekat dengan juara dan naik kasta. Karena Persida tadi itu yang U14 seingat saya juara. Juara Jawa Timur Mas ya? Jawa Timur. Nah, juara Jawa Timur. Beberapa kali ikut mengantarkan klub naik kasta. Salah satunya PSS Sleman. Nah, itu nanti kita bahas berikutnya. Kita ngomong dulu tentang Bagus Nirwanto dan PSS Sleman karena 6 musim bersama PSS dan ban kapten ada di lengan Bagus Nirwanto. Arti PSS Sleman itu buat seorang Bagus Nirwanto apa? Kalau arti saya sih PSS Sleman buat saya segalanya sih mungkin ya. Pertama saya tahu PSS Sleman seperti itu, saya langsung mencintai klub itu. Apalagi waktu di final itu kan ketemu PSS Sleman kan. Yang 2016 2016 ya? ISC, saya ikut PSCS di situ. Atmosfer supporter yang bikin saya itu sih terpikat sama PSS Sleman pertama. Jadi ini PSS ini bukan sekedar klub, seperti keluarga. Seperti keluarga benar. Saya menganggap PSS Sleman keluarga kedua saya setelah di sini. Nah, masih ingat nggak pertama kali proses masuk ke PSS Sleman? Pertama kali ya itu 2016 ketemu PSS Sleman di final ISCB itu. Iya, yang di Jepara yang di ya? Jepara ya. Habis itu kan pertama katanya mainnya di Jepara. Akhirnya nggak jadi. Terus katanya main ke Solo, kita berangkat ke Solo, nggak jadi lagi. Akhirnya nunggu kabar dari apa namanya final itu, kita kembali ke Cilacap. Habis itu dapat kabar lagi main di Jepara lagi. Capek perjalanan, soalnya perjalanan Cilacap ke Jepara 11 jam. Oh iya, ya, meskipun sesama Jawa Tengah, aduh ini. Utara sama selatan. Nah itu dari final itu ini ada komunikasi dengan waktu nggak salah pelatihnya Mas Seto kan? Iya, waktu itu pelatihnya Coach Seto kalau nggak salah SCB itu ya. Terus habis itu kan 2017-nya Om Freddy. Oh iya. Iya.
Om Freddy, saya ditelepon sama manajernya situ, disuruh gabung saat itu. Terus saya kan waktu masih nego-nego di Cilacap, tapi tadi lisan tapi belum mengambil itu kan, belum tangan. Akhirnya Om Freddy juga ngomong, wis sini aja ke Sleman. Akhirnya saya ke Sleman langsung malam pagi itu apa kalau nggak salah ya, anak-anak berangkat latihan, saya berangkat ke Sleman. Oh, yang lainnya berangkat latihan di PSCS Cilacap. Ya, di lapangan, saya berangkat ke terminal. Jadi posisi sudah di Cilacap itu? Sudah di Cilacap. Oh. Tapi belum ikut latihan, cuman lihat-lihat aja. Iya. Ini menarik, Freddy Muli, karena Om Freddy juga rumahnya Sidoarjo juga. Nah, waktu datang ke Sleman, ini kan sebelumnya dibenci lah sama supporter Sleman, karena kan mengantarkan Cilacap juara ISCB mengalahkan PSS Sleman. Iya. Kemudian menjadi salah satu pemain yang dicintai supporter Sleman. Nah. Waktu pertama datang ya apa itu? Waktu pertama datang ya sambutan dari supporter ya positif. Dia saya pertama datang ya biasa disanjung gitu, dikasih motivasi sama supporter biar mentalnya mungkin biar jadi di situ. Apalagi kan basis supporter Sleman kan besar juga ya. Jadi saya termotivasi, semangat di situ, mau menunjukkan permainan yang terbaik lah di situ, agar bisa dicintai dari dibenci menjadi dicintai, mungkin seperti itu. Berarti apa usaha yang dilakukan ben dicintai? Ya setiap pertandingan harus menampilkan penampilan terbaik, itu mungkin Mas. Kalau di sana kita harus main gede lah, istilah di Sleman sana gede. Kalau di sini harus fight lah gitu, semangat gitu, kerja keras. Itu musim pertama langsung jadi kapten? Enggak, musim pertama itu enggak kapten, kaptennya ada Abu Sari. Oh iya. Dalam situ kan senior dia. Terus habis gitu 2018 pertengahan musim itu baru jadi kapten. Lah waktu ditunjuk jadi kapten ini, karena seperti kata Samen tadi bahwa di Sleman atmosfernya supporter seperti itu ya, fanatik, supporternya basisnya besar. Jadi kapten ini kan pasti nggak mudah. Iya. Usianya juga masih muda banget waktu itu, kalau nggak salah masih sekitar 24, iya, 25 ya? 25. Nah, jadi kapten. Nota hatinya ya apa ya? Awalnya kan gini, kan pertama kapten itu di Samtuli. Oh ya. Samtuli, habis itu dia keluar setengah musim itu, terus ada uji coba nggak ada yang kapten, saya disuruh pelatih coba dari kapten gitu. Akhirnya saya coba dari kapten, terus ya alhamdulillah katanya ngerjekeni gitu. Akhirnya diterusin akhirnya alhamdulillah bisa membawa rezeki di situ, bisa juara 2018 itu. Oh ya, 2018 kapten langsung juara. Iya. Istimewa memang. Yang dilakukan ini kan kapten bukan hanya jembatan buat pemain, jembatan dengan manajemen, jembatan dengan supporter lah. Yang dilakukan bersama teman-teman pemain, terus menyampaikan sesuatu ke manajemen, menyampaikan sesuatu ke supporter. Yang dilakukan apa ya? Kan sak durunge gurung ono pengalaman nih. Ya benar Mas. Biasanya kan perwakilan supporter kan sering ketemu ngobrol-ngobrol di situ, sering ada acara kita diundang pemain. Tadi kan seenggaknya kita bisa akrab meskipun di luar lapangan. Jadi apa yang diunek-unekin sama supporter kita sampaikan ke pemain, apa yang diunek-unekan pemain kita sampaikan ke supporter, begitu juga ke manajemen. Kalau ada apa-apa pemain, Kep iki ngomong ini nama manajemen, saya sampaikan ke manajemen. Mungkin seperti itu. Jadi nggak ada yang saling ditutupin lah dulu Mas. Tadi berarti enak gitu. Menjadi tua sebelum waktunya tua ya.
di posisi-posisi tertentu ketika tim kalah, misalnya tim kalah kan ya posisi kapten leader ini kan apa ya, vital banget kan. Iya. Ketika kalah yang dilakukan apa ya? Kalau ketika kalah sih ya biasa merenung, kok iso kalah ya mau permainan. Saya mesti habis main saya lihat video-video yang permainan kemarin, apa yang kalah kemarin, dilihat oh ya apa iki kok gini. Terus apa namanya, masukan dari supporter. Terus ya biasa kan supporter kalau kita kalah kan mesti ada paido-paidonya dari supporter, ya itu dulu buat motivasi lah. Saya sampaikan ke semua pemain, kalau supporter ngasih motivasi bukan mencaci ya gitu kan. Tapi kan pasti setiap pemain kan beda-beda, tipikal juga kan. Saya kasih di situ pelan-pelan ke pemain. Berarti ngomong dari ke kamar atau apa ya? Kadang di waktu tertentu ngajak ngobrol sendiri, menyendiri keluar dari mes, kita ngobrol bareng sambil ngopi atau sambil apa? Biasanya sih gitu, tapi nggak semua mas. Saya lihat dulu, oh iki mentalnya agak kena ini, ya panggil. Habis itu ngobrol-ngobrol ya, kalau ngopi-ngopi ya biasanya di Kopi Merapi situ. Tadi kan tenang, bisa ngobrol sama anak-anak. Berat soalnya kan ketika ya kita tahu teman-teman Slemania Brigata Kurvasud ini kan ya fanatismenya tinggi sekali. Benar. Ketika ada sesuatu, ketika ada kritik ya, paido kalau bahasa supporter sekarang kan, kapten harus leader. Kadang don dewe nggak ini kan, kadang aku dewe jane ya don, tapi harus mencoba tegar di depan teman-teman. Ya apa ngono. Kalau paling gampang itu emang ngasih motivasi seseorang mas. Kalau kita ngasih motivasi diri sendiri itu susah. Aku nek biasa don mas yo, wis neng kamar ngurungno lagu wis santai, sampai merem iku wis tak rungokno wis. Tadi gak bayangno maneh kudu bayangno sing apik-apik, ojo sing elek-elek ngono mas. Tadi kan akhirnya terbiasa dengan pemikiran yang positif. Ya. Ini seperti itu kan. Kalau saya sih seperti itu. Kalau ke pemain yang lainnya iso ngomong ya. Ngomongnya awak dhewe. Nah, itu mas, motivasi diri sendiri yang susah. Iki lagune apa iki? Ana Sidoarjo lagune dangdut palapa apa? India iki. Loro karo-karone mas. India mek dangdut iki. 2017 itu kan bersama PSS Sleman ya ada momen yang mungkin juga bagi Bagus Nurwanto juga itu momen paling berat bersama PSS Sleman ya 2017, karena saya aja lihat video yang lagu Sleman Till I Die itu ya, yang nggak lolos 8 besar itu aja, saya sebagai orang luar aja ngerasa berat banget di hati. Ya lihat video beberapa anak kecil nangis itu kan. Nah, waktu momen 2017 itu ketika gagal itu ya mungkin masih musim pertama kan. Mungkin rasa keterikatannya dengan PSS Sleman mungkin belum sekuat tahun-tahun berikutnya, tapi ketika momen 2017 itu yang sampean rasakan ya apa ya hancur secara hati. Iya, kalau 2017 kan musim pertama kan di situ mas, belum begitu sampai hati banget lah. Mungkin gak lolos itu mas ya, kan 16 besar nggak lolos 8 besar itu ya di kandang itu. Ya emang aku juga kaget mas, supporter mudun kabeh gitu. Wah, berarti supporter ini emang begitu cintanya mbak PSS. Makanya musim-musim berikutnya ya piye carane kudu iso naik kasta, kudu berjuang, sama-sama berjuang dari supporter, manajemen, pemain harus jadi satu di situ. Mungkin itu sih jadi motivasi saya untuk bisa target juara di musim itu. Cuma kan sempet awal 2018 itu kan sempet ke Borneo. Iya sempet. Kenapa ya? Itu kan dapat tawaran dari Borneo. Aku kan pengen Liga 1 coba. Liga 1 sih, apalagi kan saya pernah di Borneo juga kan. Bosnya sana, bos Nabil telepon gini.
Akhirnya pramusim di sana. Waktu itu Piala Gubernur Kaltim Masian. Kaltim ikut main di situ. Saya rasa kok beda kayak nang Sleman bisa apa suasananya kok beda kok nggak enak nggak enak Sleman mungkin ya. Akhirnya dapat 2 pertandingan mulai liga itu. Saya minta dari Sleman, bosnya Sleman telepon, iya pengen balik mas, ini soalnya kan Sleman target juara juga. Oh ya wis mas, aku pengen balik. Akhirnya diusahakan, akhirnya bisa balik itu. Dan akhirnya langgeng bersama PSS Sleman ya. Oh itu, karena sempat 2018 hilang sebentar, balik ke PSS Sleman dan juara. Iya. Pas rasanya juara ya om. Gak nyangka. Kapten man. Makanya gak nyangka aku mas. Wah aku kapten rek. Bisa ngangkat piala kira juara kira. Aduh. Ya kebanggaan buat diri sendiri lah mas. Gitu. Buat cerita-cerita nanti lah kalau udah nggak sepak bola. Aku tahu juara, tadi kapten kan. Anakku juga bangga pasti mas ya. Iso tadi cerita neng. Iso tadi cerita. Anak dan cucu. Nah, itu mas. Nah ini kita mundur ke belakang ini. Ya. Tentang awal perjalanannya Bagus Nirwanto. Ini panggilannya Munyeng ini kan? Munyeng. Ya. Kenapa diceluk Munyeng ini? Mas kecilik sih mas. Soalnya kan waktu cilik bapakku jenenge Munir mas ya. Munir. Aku nyelip bapakku ku Munyeng. Oh karena ono ere angel ya? Munyeng ini. Akhirnya wong-wongi nyeluk aku kabeh. Wah, itu celuk Munyeng ae iki ya. Akhirnya ngono mas. Jadi celuk dari Munyeng. Kampung dan dari keluarga sendiri? Dari keluarga sendiri, bapak sendiri ya. Akhirnya wis melekat sampai sekarang wis. Bagus Nirwanto Munyeng ini kan aslinya dari Kerembung. Dari Tulangan. Tulangan ya? Tulangan. Oh melune Tulangan ya? Sebenarnya mas ya, aku ini lahirnya di Ganggang Panjang, Tanggulangin. Oh ya. Terus rumahnya bapak di Sudimoro, Tulangan. Besarnya di Tulangan, di Sudimoro. Lahirnya di Ganggang Panjang, Tanggulangin. Oh, rodok wingi Sangga desa tapi mas. Sangga desa. Tulangan. Nah, kalau bicara Tulangan ini kan juga Tulangan ini salah satu produsen pemain bola Sidoarjo, karena dari dulu banyak muncul pemain bola Sidoarjo dari Tulangan. Mulai dari Abbas Soke ya, M Soke pernah Persebaya, Perkesa Mataram, ada Cak Mail, Ismail ya, Cak Mail. Juga Perkesa Mataram, ada Basuni Alwi, Persebaya Surabaya. Generasi sekarang ada Bagus Nirwanto kan? Berarti di Tulangan ini ikut Sinar Harapan ya? Ikut Sinar Harapan. Dari kecil ya? Dari kelas 2 SD mungkin. 2 SD ikut SSB Sinar Harapan di situ. Kan banyak temennya dulu pas itu naik sepeda jam 1. Latihan. Dari rumah naik sepeda ke? Iya, sepeda. Tulang apa Kenongo itu ya? Lapangan Kenongo. Bareng-bareng tuh. Akhirnya suwe arek entek ini. Akhirnya budal wong loro ambek koncoku Mas biyen Mas. Akhirnya wis entek kabeh wis. Sebelumnya Sinar Harapan ini kalau teman-teman tahu Ahmad Riyad, nah ya. Ahmad Riyad ini kan ini orang yang dicintai publik, dicintai masyarakat. Nah, Pak Riyad inilah yang memiliki yang ngopeni Sinar Harapan ini. Dari Sinar Harapan itu pintu masuk ke Persida Junior itu? Ya, dulu sempat ikut Liga di Surabaya, Babang TH namanya dulu apa ya, Babang TH. Tapi cuman 1 kali aja. Ikut klub? Ikut PSAD ya. Ada ini Tulangan yang PSAD latihannya di Brawijaya? Atau yang di Seruni? Di Seruni. Oh. Udah kan dijak koncoku Mas, ayo melu internal gini Surabaya. Wah, coba lah, ya coba aku melu internal Surabaya Mas. Itu masih waktu masih junior? Junior, masih belum itu ikut masih apa ya, SMP apa ya Mas, SMP kalau nggak. Berarti numpak sepeda ontel kan angkutan enggak juga Mas. Oh, sepeda motor ya. Oh, sepeda motor. Terus balik lagi ke Sinar Harapan tetap. Pintu masuk di Persida itu Persida ya. U14 itu. Enggak tahu. 2000 berapa dia?
lali aku Mas. Terus juara Jawa Juara Timur. Yamaha Jawa Timur. Kapten. Enggak. Oh. Kaptennya Sihong dulu ada Sihong. Oh. Juara karena ono Bagus Nirwanto mau. Dari Persida masuk Deltras 21. Deltras U21. Iku waktu iku iseng-iseng Mas, aku seleksi. Kan aku sih umur 17 Mas. Oh. Umur 17 kan ono Deltras U18 dulu ya. Ya. Terus aku melu sing U21 2010 itu seleksi coba-coba. Lah aku alhamdulillah malah katut gitu. Ya berarti istimewa memang. Iseng-iseng tapi mlebu istimewa, Bro. Di tim Deltras 21 itu bertahan sampai 3 musim tadi ya. 3 musim. 3 sampai 2013 baru ke Persida. 2013 itu itu sama ke Persida 16 besar apa ya? 16 besar. Akhirnya lolos 8 besar itu kan naik ke divisi utama akhirnya, Mas. Oh ya, ini Freddy Muli itu? Bukan. Itu almarhum. Siapa? Itu siapa sih namanya? Berarti yang belum eranya Freddy Muli 2014 2014 sudah naik itu. Berarti ikut naikkan Persida ke divisi utama? Iya. Karena dulu kasta tertinggi itu divisi utama. Divisi utama. Bawahnya divisi 1. Kalau sekarang divisi utama itu dulu, sekarang Liga 1. Iya. Divisi satunya Liga 2 lah. Iya. Berarti naikkan, ikut naikkan. Istimewa mana kan? Persida 14 juara Jawa Timur, Persida naikkan ke divisi utama. Oh, waktu itu berarti divisi 1, Mas. Dari naik ke divisi 1. Kan dulu masih ISL kan? ISL apa ya? Oh iya iya. ISL. Habis itu divisi utama. Terus Liga divisi 1, divisi 2 ya. Ya, itu. Naik divisi utama. Pindah ke Borneo. Pindah ke Borneo. Kenapa pindah? Gak anteng dhisik ning Persida. Ya, pengen suasana lain lah, Mas. Pengen keluar dari Sidoarjo lah. Dan 2014 kalau nggak salah Borneo naik kan? Iya. Ke ISL kan? Ke ISL. Promosi itu ya? Promosi main di sini di GDS ini. Oh. Final sama Wamena. Berarti memang ya itu tadi seperti saya bilang ini. Bagus Nirwanto ini lekat dengan juara dan naik kasta. Alhamdulillah. Berarti Persida naik kasta, Borneo naik kasta ya. Terus iya. PSS Sleman juga naik kasta. PSS Sleman. Istimewa, Pak. Baru Borneo itu perjalanan tiba-tiba ketemu di Cilacap itu ya? Belum, 2015 kan yang kompetisi hanya 3 pertandingan ISL berhenti itu? Iya. Kemana itu? Itu ke Blitar. PSBI udah latihan itu. Waktu mau main H-1 kan berangkat. Waktu itu lawan Medion kan. Udah di Medion, akhirnya kompetisi nggak jadi. Ulang lagi dibubarin akhirnya. Akhirnya kan ada Piala Kemerdekaan itu ya, Pak. Iya, kemerdekaan itu. Iya. Baru terus waktu 2016 ISC ke Cilacap Di itu. Cilacap, iya. Dan juara bersama Cilacap. PSS Iya. Cilacap ke PSS Sleman. Perjalanan pindah-pindah itu, Bu. Pindah-pindah. Tahu ya perjalanannya, guys. Dan dari awal posisinya sudah memutuskan bek kanan. Iya, dulu bek kanan, kadang sayap kanan, kan lihat formasinya dulu, Mas. Kalau dulu kan formasinya 352. Waktu di Deltras dulu kan tadi sayap. Oh iya iya. Terus sekarang pakai 4, tadi bek kanan. Lah. Gini, Nyeng. Di posisi wingback itu kan, sayap atau wingback ini kan naik turun kan. Iya. Butuh kecepatan naik, butuh kecepatan turun. Karena cepet naik mulai nih melaku dikira becak kan gitu kan. Bener, Mas, bener. Nah, ini kan latihannya pasti nggak mudah pasti. Iya. Nah, yang dilakukan, yang sampean lakukan, ini mungkin buat contoh adik-adik pemain muda nih, yang sampean lakukan apa? Kalau aku dulu sih, Mas, ya, dari SD apa ya, udah ikut apa lari maraton. Apa itu SD, apa mewakilin SD. Pokoknya dari dulu suka lari aku, Mas. Lari 100 meter, terus apa maraton, mesti dapat nomor aku. Situ. Dari kecil udah, pokoknya habis sekolah jam 1 mesti lari aku, Mas. Lari keliling desa, ke sawah gitu dulu. Setiap jam 1 ya? Jam 1 mesti. Kalau
nggak capek. Kalau capek ya berhenti sore latihan. Nah, kalau kecepatannya itu kan endurance-nya kan, Iya. daya tahannya kan sudah terbentuk sejak SD ya. Nah, kalau kecepatannya Kalau kecepatan sih dulu sering itu lari sprint ke tol, dianterin bapak kan di mana ya? di Keramaian. Oh, Di Keramaian situ kan ada tol sprint itu. naik ya? Naik Naik ya. Naik turun ya. Nah, ini kan ya ini pelajaran buat teman-teman kan, Pak, yang muda, Pak. Ketika sudah jadi memulainya nggak semudah Nggak itu. gampang ya. Nah, kalau balik nih ke PSS Sleman, menjaga performa dan menjaga hati sebagai kapten itu yang dilakukan ben tetep ajek opo iki? Ya, iku Mas, kudu percaya diri pertama. Jangan gampang puas di situ. Harus opo kurangku iki kudu tak tambah, opo kurangku kudu tak tambah. Tapi yang paling berat itu mental, Mas. Beban mental yang paling berat. Iya. Kalau kita sudah down, pasti balik iku angel, Mas. Jadi piye carane kudu menjaga iku ojo sampai down waktu itu. Akhirnya cacian, paido-paidoan mungkin aku berpikir positif iki gawe motivasi aku cek luwih semangat. Mungkin ngono Mas pikiranku biyen, Mas. Karena ya supporter Sleman ini kalau kritik yuk tajam banget kritiknya. Ya, apalagi teman-teman BCS ya. Iya. Musim ya hampir setiap musim, terutama kemarin yang musim yang sempat ke Solo itu ya. Iya. Nggak balik-balik ke Sleman itu kan. Ya sebagai kapten pasti beban banget itu kan. Harus ya menenangkan teman-teman pemain, harus bisa berkomunikasi dengan supporter. Iya, bener. Rutin itu ketemu dengan teman-teman supporter. Kalau ketemu sih nggak rutin sih Mas, mungkin lewat apa namanya WhatsApp gitu. ya kadang telepon sama yang apa namanya Yang senior-seniornya BJS lah ya. Ono opo iki kok ini ya cerita ini ya sharing lah Mas. Nanti oh iya wes ini nanti ini solusi nih kita nanti cari solusi gitu. Jadi apa ya mendem dewe ku angel Mas. Makanya tak omongno apa sing ngono tak omongno apa sing tak omongno. Mungkin iku sih. Nah, kalau bicara bersama PSS Sleman, ya akhirnya nggak bersama lagi dengan PSS Sleman kan setelah 6 musim ternyata kebersamaannya bersama Ega Rizky yang dulunya sama-sama dibenci, akhirnya sama-sama dicintai dari Cilacap ke PSS Sleman, berakhir di PSS Sleman. Perjalanan bersama PSS sementara berakhir. Sopo ngerti susuk Bali kan. Nah, kenangan paling pahit dan kenangan paling indah barang PSS Sleman apa? Kenangan paling pahit ya kemarin sih Mas aku Mas. Tahun kemarin putaran pertama apa ya? Iku kan aku blunder 2 kali aku Mas. Iku sih kenangan paling pahit aku sampai nangis aku lawan Persija. Yang musim 2022 Iya, 2023 kan main di Solo, hujan, lapangan banjir Mas. Akhirnya diganti di Bantul. Kurang setengah mainan apa ya? Iku main di Bantul. Iku aku wah ya oprek kok iso ngene aku blunder 2 kali aku sampai nangis aku Mas. Terus kenangan ya terindah ya iso nggawa PSS naik kasta itu Mas, kebanggaan bagi aku Mas. Apalagi posisi sebagai kapten, sebelasan. Lek sebagai pemain nih sih iki jarang ngerti dadi bek kanan iki kan sayapnya di beberapa musim ini sayapnya banter-banter, lincah-lincah. Lek menurut sepanjang perjalanannya entah di PSS atau sebelumnya, pemain sayap Indonesia sing di Liga Indonesia sing wangel cekel sapa? Mungkin sing kecepatan itu Rico sih Mas. Oh, Rico Simanjuntak. Cepet kali deh. Nek sing paling kuat, paling angel koyo iku Greg Bian Mas. Oh iya, Madura kan deh.
Dia kuat, banter, keping. Tadi iku sing paling angel cekel-cekelane, Mas. Nek sprint dash, kene padha sprint iso sliding ya. Nek mur belok lah, ini iso mati langkah ya mati, Mas. Marukawa kan sering kan? Tapi Marukawa gak begitu, Mas. Ya bener cepet ngene-ngene, tapi kadang dhek dribble bola iku kadang kebateren, kadang ilang ngono, Mas. Nek Marukawa. Greg yo kenceng kuat, moro penting kowe. Tekak-tekuk ilang boyoke. Nah, ini ke depan rencananya mau kemana ini? Belum tahu, Mas. Rahasia dulu ya. Nah, ini pertanyaan terakhir ini. Kan sudah tidak bersama PSS Sleman dan kemarin belum sempat belum sempat ada salam perpisahan, meskipun di IG ada salam perpisahan. Kalau boleh di sini nih ada salam perpisahan buat PSS Sleman dan teman-teman supporter. Ya, buat PSS Sleman dan supporter semuanya, terima kasih 6 tahun ini sudah bisa menerima saya dengan kekurangan yang saya punya. Ya mungkin kurang bagi PSS Sleman. Saya ini pemain yang banyak kurangnya lah ya. Yang penting bisa memberi semuanya supporter PSS Sleman itulah memberi kenang-kenangan terindah lah buat PSS Sleman, yaitu bisa menaik kasta. Ya semoga kedepannya PSS Sleman juga baik lagi, bisa juara di Liga Indonesia 2024. Amin. Amin. Salam buat teman-teman supporter Sleman. Lah, ini obrolan bareng Bagus Nirwanto atau banyak teman-teman supporter Sleman, teman-teman pemain yang mengenal dengan nama Munyeng. Nah, obrolannya mungkin agak panjang ini. Ya, tuh ya. Semoga buat bisa jadi nostalgia buat teman-teman supporter PSS Sleman, tapi juga buat adik-adik calon pemain yang sekarang pemain-pemain muda bisa ngambil dari pelajarannya Bagus Nirwanto, karena untuk mencapai level seperti yang dicapai oleh Bagus Nirwanto ini kan ternyata nggak semudah itu. Ketika kecil latihannya setiap jam 1 berlari keliling kampung, dan ketika jadi kapten apa yang dia lakukan. Ya, semoga ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman semuanya. Itu dulu kawan-kawan obrolan bola bersama Oma Bal-Balan. Nanti kita bertemu dalam obrolan yang lainnya dengan pemain, mantan pemain, dengan pelaku sepak bola di Indonesia. Terima kasih Mas Bagus. Ya, Mas. Selamat sore. Sampai bertemu lagi. Sip. Oke.